ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo Bapak katakan pinarat sakit pun berpun terus pundi sing sekitar pinarat pilih jambak pokoknya panggungannya sangat longgar banget nih, selonggar yang dikebani malaikat ini insyaallah. Alhamdulillah. Monggo kita lajengaken wawasan kitab Tambul Ghafilin yang kalau ini lebih awal bab penghuni sifat dan penghuni surga, karena ini ada pesanan khusus, berarti kita pesanan khusus mengulang apa yang saya sampaikan di masjid kemarin, tidak diulang kembali lagi. Saya awali dengan baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Ridho ilahi ta'ala bisyafaat Rasulullah SAW, bisyafaat Al-Quran, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wa alihi azwaji adradish. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Para rawuh sedaya jamaah ingkang kula hormati, kula ngawali saking dawuhipun sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ahadun asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifun." Tidak satu pun penghuni dunia ini kecuali dia itu hanyalah tamu. Jadi semua penghuni dunia tamu saja nih. Tamu. Ini kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ya pernah masa kecilnya pernah bersama Nabi dulu Ibnu Mas'ud. Wa maluhu aryatun, dan harta bendanya itu hanyalah titipan. Titipan toh ke dunia sebagai tamu, dititipi harta benda. Fadhaifu murtahilun, dan tamu itu mesti akan pulang, pergi meninggalkan tempatnya, nggak akan tetap terus di dunia. Tamu di dunia akan pergi meninggalkan dunia. Tamu di rumah kita akan pergi meninggalkan rumah kita. Ya, ukuran tamu itu standar maksimalnya 3 hari 3 malam. Nah, lebih dari itu ya tamunya butuh banget, berarti saya butuh banget, butuh perlindungan, butuh tambahan karena melebihi 3 hari 3 malam. Ya, kalau tamu di dunia ini, siapa kuat bertamu di dunia 3 abad? Zaman-zaman akhir, zaman dulu ya kuat sampai 10 abad pun ada. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, masih kuat sampai 10 abad atau 1000 tahun. Umurnya kan lebih, sampai 1000 tahun lebih. Tapi kalau zaman-zaman akhir, mana ada tuh yang kuat bertamu di dunia lebih dari 10 abad? Ya Allah. Wal ayatu mardudun, dan benda titipannya, bahan titipannya kan mesti tarik kembali, harus tarik kembali kepada pemiliknya. Jadi namanya benda, harta titipan itu harus kembalikan pada pemiliknya. Masuk dititipi terus disenengi terus dibek. Titipanku di tak juga berene, sampai aku seneng. Nah kan di dunia titipi harta oleh Allah, kok dibek dhewe. Nah piye carane ngepek? Mau dimiliki ya, agar harta titipan itu menjadi milik kita, harus kita salurkan lewat sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Itu akan menjadi milik kita. Tapi kalau nggak dilewatkan situ,
ya tidak jadi milik kita, jadi milik orang lain, atau paling tidak jadi milik ahli waris. Kalau tidak menjadi milik kita, ya jadi milik ahli waris atau milik orang lain. Mana ada tuh yang jadi milik kita? Rumah kan jadi milik kita. Rumahnya jadi milik kita itu hanya rumah yang ketika masih hidup, iki omah tak wakafke kanggo pesantren. Wis aku engko nek ora ana omah ki nggon pesantren bae. Itu menjadi milik kita akhirnya karena dibawa ke akhirat. Kalau dibawa ke akhirat nggak jadi milik kita, harus jadi ahli waris atau milik orang lain. Itulah benda titipan yang kita cintai, ingin menjadi milik kita, ya gimana kita ikhlas meletakkan harta titipan itu agar jadi milik kita. Lewat mana? Mau lewat sedekah, mau lewat infak, mau lewat wakaf, lewat mana? Monggo. Tapi saya hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh. Ala wa yal qalbu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Segumpal daging itu apabila dia baik, maka akan baik semua seluruh tubuh ini. Apabila segumpal daging itu buruk, ya akan buruk semuanya, rusak semua seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ala wal qalbu. Hati yang kadang disebut dengan sodrun, hati yang kadang disebut dengan fuad, hati yang kadang disebut dengan kolbun. Ya, di sini hati yang dimaksudkan dengan kolbun. Mengapa di sini dinamakan kolbun? Kolbun karena bolak baliknya gampang banget. Ketika sholat kita diajari untuk membaca doa sebelum salam sampai berakhir dengan kalimat ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak balikkan hati, muqallibal qulub, sabit qalbi, tetapkan dalam hatiku, ala dinika, untuk selalu taat pada agamamu, wa ta'atika, selalu mentaatimu, untuk selalu berada dalam agamamu dan mentaatimu. Itu kalau pas kajian fikih diajari doa sebelum salam, setelah tahiyat sampai ke situ. Yang kolibal qulub, waidat, yang membolak-balikkan hati dengan gampang. Disebut kolbun karena gampang banget terpengaruh hati ini untuk bolak-balik gampang banget lah. Kadang-kadang hati juga dianggap sebagai raja yang dengan gampang memerintahkan pasukannya. Ketika hati itu dianggap sebagai raja, maka hati itu juga merintah semaunya sendiri. Tidak bisa semaunya orang lain, hati semaunya sendiri merintahkan. Kalau kondisi hati kok baik, sehat, waras, tentunya akan memerintahkan seluruh tubuh ini dengan kebaikan semuanya. Merintah mata memandang yang baik, merintah tangan melakukan yang baik, merintah kaki melangkah ke yang baik. Ini saudaraku, ini sudah rajin berangkat ke masjid, jadi melangkah ke tempat yang baik, ini melangkah ke tempat yang baik. Jadi menuruti perintah hati. Kalau hati ini buruk atau sakit, tentu akan memerintahkan anggota tubuh ini yang tidak baik ke tempat maksiat, ke tempat yang baik, enggak baik. Kaki melangkah ke tempat yang tidak baik, tangan berbuat yang tidak baik, mata memandang hal yang tidak baik, mulut pun mengatakan sesuatu yang tidak baik, telinga digunakan untuk mendengar yang tidak baik, yang tidak benar. Itu adalah perintah dari hati. Hati yang sakit atau yang waras, kita perlu mengetahui apa toh tanda-tandanya hatiku itu kira-kira sehat atau sakit ya. Setidak-tidaknya kita mengetahui sedikitnya 5 tanda-tanda penyakit hati. Hati kita itu sakit atau sehat, setidaknya mengenal 5 lah. 1, yang pertama, tanda kalau hati ini sakit adalah
tidak mengetahui tujuan hidup. Tidak mengetahui tujuan hidup di dunia, tujuan hidup apa nggak tahu. Meskipun sudah pernah mendengar Quran yang dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Diciptakannya hanya untuk ibadah, tapi hati yang tidak waras, yang tidak baik, ya nggak tahu kalau hidup itu tujuannya untuk ibadah, nggak tahu. Karena tidak tahu tujuan hidup, sehingga sulit hati untuk mengenal Allah, kesulitan untuk muncul sifat cinta pada Allah, kesulitan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesulitan untuk memahami tujuan hidupnya, kesulitan untuk memiliki rasa rindu pada Allah SWT. Bahkan kesulitan pula untuk membendung hawa nafsunya, menundukkan sahabatnya, kesulitan karena hati dalam kondisi yang tidak baik. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakilan, yang artinya, sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Begitu kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43. Maksud dari ayat yang mengatakan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya adalah orang yang ketika hawa nafsunya mengajak sesuatu yang diinginkan, ia selalu menuruti. Apapun kehendak hawa nafsu selalu dituruti. Pengen apa saja dituruti hawa nafsunya. Itu berarti menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Selayaknya binatang ternak, kalau Allah mengumpamakan dalam surah Al-An'am ayat 12, yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am, menikmati kesenangan dunia ini dan mereka makan seperti hewan juga makan seperti hewan, tidur seperti hewan, tidak kenal ibadah, tidak kenal penciptanya, tidak kenal apa itu perintah Allah dan apa itu larangan Allah SWT. Maka jika kita kok merasakan hal seperti tadi, kita patut khawatir, jangan-jangan hatiku ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, perlu tak obati ini, karena rasanya hatiku kok susah untuk mengenal Allah, rasanya kok susah untuk diajak taat pada Allah, rasanya kok susah untuk menahan keinginan nafsu syahwat, rasanya kok wah seperti ini ya, tidak ada rasa berserah diri pada Allah. Jangan-jangan hatiku sakit ya, aku harus berobat ini, harus aku obati. Ya tentunya nanti mengingat kembali, oh tombol hati itu apa yo? Aku berobat pakai apa ya? Oh pakai tombol hati, tidak pakai beli di apotek, tidak, tapi tombol hati ini tahu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri atau tanda hati ini tidak baik atau sedang sakit, hati tidak merasa sakit ketika melakukan maksiat, berbuat maksiat, fisik jasmani berbuat maksiat, tapi hati tenang-tenang saja, santai-santai, enjoy aja, atau biasa-biasa aja lah, tidak merasa sakit, tidak merasa tersentuh, tergerak karena melakukan maksiat. Padahal fitrahnya hati itu kan jernih, bersih pada dasarnya, sejernih air yang ada di gelas yang jernih pula.
ketika kemasukan setitik noda tinta masuk, wah akan sangat berpengaruh. Kalau hati yang jernih, bersih, tentunya sedikit saja kaki melangkah menuju maksiat, hati langsung sedikit aja tangan berbuat jahil, hati langsung merespon. Sedikit aja mata memandang maksiat, hati langsung merespon. Sedikit aja berpikir yang negatif, hati langsung merespon, menolak. Tentunya responnya menolak. Itu hati yang sehat, yang masih jernih, yang masih bersih, yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang maksiat. Kalau sudah terlanjur terbiasa ke tempat maksiat, ya tidak merespon sama sekali. Ya terlanjur biasa. Sebagaimana diumpamakan yang sudah terkenal, sudah diumpamakan itu, motor, sepeda motor terus biasa berusuhan, biasa ngarit, goreng sawah, motor letek kompai terus biasa saja, santai aja. Tapi yang biasa pakai motor bersih, suruh naik motor itu enggak mau. Wah, kotor banget mau. Ganti yang bersih, baru kotor sedikit cuci, kotor sedikit cuci. Ada yang terbiasa pakai motor yang enggak pernah dicuci, enggak pernah dibersihkan, biasa goreng sawah, goreng ngarit, kemana-mana udah kotor, udah biasa aja. Udah terbiasa pakai baju kotor, untuk sepatu kotor, baju kotor udah terbiasa, udah nyaman-nyaman saja. Tidak pengen ganti yang bersih, enggak, itu tetap kotor, nyaman-nyaman saja, udah nyaman. Begitu pula hati yang sudah kotor, sudah rusak, tidak baik, nyaman-nyaman saja berbuat maksiat, tidak merasa sakit sedikit pun. Allah Ta'ala fi dzikrihi hari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum wa dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah ingat Allah dan lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya, sehingga tidak nyaman dalam hal kemaksiatan. Segeralah mohon ampun pada Allah. Tanda-tanda yang ketiga, ciri-ciri atau tanda penyakit hati yang ketiga, tidak merasa sakit dengan kebodohan dirinya terhadap kebenaran. Enggak merasa apa-apa, nyaman-nyaman saja, padahal diri ini bodoh terhadap sebuah kebenaran. Kebenaran dalam ibadah, kebenaran dalam muamalah, kebenaran dalam pergaulan, cuek aja, bodoh amat sih, bodoh amat. Jadi kalau hati sudah bodoh amat, jangan mau tahu, nggak mau peduli dengan kondisi yang benar atau salah, bodoh amat, nggak mau tahu benar apa salah, nggak tahu, nggak mau, cuek aja. Itu sudah menandakan bahwa hatinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terus merasa bodoh amat, sudahlah, ini halal haram dong, alah bodoh amat, yang penting enak, yang penting lemak lezat, terus nggak peduli halal haram, terus nggak peduli. Ini daging apa toh, nggak peduli. Jadi pernah saya ceritakan dulu pada kecil jenengan, saya sangat lapar, haus, turun dari bis di sebuah terminal sana, daerah sana yang plat K sana. Begitu masuk warung, loh, kok niki ndak tahu bacem Bu, boten niku didih saren. Oh gitu, ngasakan apa Pak? Ngasakan apa Mas? Matur nuwun parang. Ya udah, hindari aja, jangan langsung menikmati itu, sudah tahu itu ada di situ dijual makanan haram, ya sudah hindari saja, pilih yang lain, jangan langsung nimbun di situ. Ya jangan-jangan piringnya, gelasnya, wajannya, tempat masaknya semua terkontaminasi, terkena barang najis itu. Nah kalau itu menikmati, berarti hati ini perlu diteliti, diperiksa kembali. Jangan-jangan hatiku sedang kondisi tidak baik-baik saja ini. Kok aku merasa nyaman, enjoy aja, tenang-tenang saja, menikmati hidangan di tempat yang semacam itu. Nah itu pemeriksaan hati masing-masing. Ini bukan dalam rangka mengoreksi orang lain loh, mengoreksi diri sendiri masing-masing. Koreksi hati diri sendiri, tidak mengoreksi orang lain. Tanda-tanda yang keempat,
Nah kita timang keempat. Tadi sebelum yang keempat ada seorang ulama yang menyampaikan makalahnya ma'asyallah tidak pernah Allah itu bimaksiatin a'dhamu minal jahli, melebihi kebodohan. Tidak pernah Allah dimaksiati dengan sebuah kemaksiatan yang lebih besar melebihi kebodohan itu. Jadi masa bodoh tadi, kebodohan hati terhadap kebenaran itu adalah sebuah maksiat yang besar di hadapan Allah dibanding maksiat-maksiat yang lainnya. Tentunya beberapa maksiat yang lainnya, jadi masa bodoh, cuek, gak peduli dengan halal haram itu sebuah kemaksiatan. Orang lain menilainya baik-baik saja, padahal di hadapan Allah itu sebuah kemaksiatan yang besar. Yang keempat, mulai beralih kepada sajian-sajian yang meracuni diri, yang membahayakan tubuh dan rohani ini. Beralih dari semula seneng hadir pengajian, sekarang ganti seneng hadir karaokean, apalagi sambil bawa saweran, kalau ngelenteng sawer karaoke, bola-bola nyawer, lebih senang itu pindah. Semula senang mendengarkan bacaan Quran, sekarang senang mendengarkan dangdutan, sumpelin dangdut sambil lari-lari sambil nyetel dangdut di telinganya. Orang lain nggak dengar, dengar sendiri, di telinganya disumpeli apa. Jadi mengalihkan sajian yang beracun untuk jiwa, bahkan jasmani juga, itu merupakan salah satu di antara tanda hati yang tidak sedang baik-baik saja. Dulu senang sih, aku senang jamaah, tapi aku kok sekarang malas ya, lebih senang sholat di rumah. Nah, itu juga beralih yang dari yang baik menjadi yang kurang baik. Dulu begitu mendengar azan langsung berangkat, sekarang mendengar azan, kita kan yang lapan kenal dangdutan, sana aja, pindah ke dangdutan, pindah ke mengalihkan, beralih pada yang kurang baik. Tapi yang saya hormati, yang terakhir, yang keempat ini yang terakhir, tanda-tanda penyakit hati jika diri kita sudah merasa nyaman hidup di dunia, terus seakan-akan tidak akan ada kehidupan setelah dunia ini, sehingga kehidupan sehari-harinya hanya untuk mencari kepuasan dunia saja tanpa mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah mati nanti. Padahal kehidupan yang sebenarnya bagi orang mukmin adalah kehidupan di akhirat. Di dunia hanya tamu tok. Tadi kata Ibnu Mas'ud tadi, tamu bakal pulang, mudik kembali ke akhirat nanti. Tapi ya itu kalau sudah nyaman, artinya seakan-akan hidup di dunia ini memperkaya diri, membabi buta sampai lupa pada bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah, meskipun sudah diingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walaibun, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saja. Ya, senda gurau guyonan kayak main ketoprak, naik panggung, guyonan yang dur panggung, yang sebagai raja ya kemaki jadi raja, yang sebagai prajurit ya perang di atas panggung, yang bagian apa namanya ganyolan ya berguru canda ya di sini, nanti udah turun ya kembali lagi semua di atas jadi raja, kemaki perintah-perintah, turun ya sudah jadi teman biasa, jadi nggak ada artinya lagi, kata hanya di atas panggung sandiwara tok. Di dunia ini seperti itu, di atas panggung sandiwara tok, jadi pejabat sedih tok, paling sampai kapan tuh jadi pejabat? Apa selamanya pejabat itu sampai di akhirat jadi pejabat? Enggak, tuh di situ bentar tok. Sudah pensiun ya sudah. Semula dipanggil bos, begitu turun pensiun nggak lagi dipanggil bos. Aduh, keluar hati ini. Semua dihormati banget oleh
anak buah begitu pensiun nggak ada menghormati, menjadi rakyat biasa, terus lapar hati, terus malah menyendiri, nggak mau bergaul dengan orang lain, malah gampang terkena penyakit. Ya Allah, inilah pesan dari sebuah hadis Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Masa mengembara terus, yang mestinya pengen pulang juga atau mengembara di Saudi Arabia sudah 25 tahun sampai lupa keluarganya karena jadi TKW di Saudi 25 tahun, mau pulang lupa alamatnya juga, masuknya saudara nggak punya nomor telepon lagi, bingung mau pulang ke Indonesia, sampai disebarkan, dibantu oleh sebelahnya TKW sebelahnya, bantu difoto disebarkan ke Indonesia, mohon carikan alamat orang ini yang dulu asalnya berangkat dari Purworejo, ini jadi TKW udah 25 tahun belum mau pulang, nggak bisa, bingung, ini diumumkan di Indonesia. Ya, pengembara tentunya akan kembali pulang, tidak ingin terus selamanya di situ. Hadis riwayat Bukhari. Bapak hormati, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tentunya seseorang yang akan selamat dari kiamat kelak jika menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Seorang akan selamat di akhirat, di hari kiamat nanti, jika menghadap Allah dengan hati yang bersih, yaitu di hari dimana yauman la yang fa'u malun, hari dimana nggak ada manfaatnya harta, wala banun, dan nggak ada gunanya anak laki-laki pula, illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 8 dan ayat 9. Mari kita berusaha semampu kita membersihkan hati kita masing-masing, setelah mengoreksi, meneliti hati kita masing-masing, berusaha untuk membersihkan hati agar kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Karena kalau ada setitik noda dalamnya, itu membuat kita harus dibersihkan dulu. Semula jernih, bersih, ini kok ada noda masuk, tinta setetes masuk, maka untuk menghadap Allah harus dibersihkan dulu. Di mana Bapak Ibu? Dibersihkan dulu di mana? Di neraka. Udah bersih baru bisa menghadap Allah SWT untuk menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah ini masuk pada hadis tentang sifat penghuni surga. Demi zat yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya penghuni surga itu setiap saat bertambah tampan, setiap saat tambah ganteng, setiap saat tambah cakep, tambah cantik. Pak Warno, yang tambah ganteng, nomor satu tambah ganteng, tambah cantik, cakepnya tambah, nomor satu tambah ganteng. Setiap saat, nggak hanya sekali kok, terus tambah gitu, tambah ganteng, tambah cakep, tambah cantik. Berbeda yang hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini kan bertambah umur, bertambah pula, tambah tua, tambah pula, tambah ompong giginya, pamit gigi satu, pamit gigi kedua, yang nggak pamit giginya nggak pamit masih utuh, ya pamit rambutnya. Semula hitam semuanya, sekarang berubah berwarna, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, yang nggak berubah warna masih tetap hitam terus, ya menjadi tipis, tumbuhnya nggak banyak, nggak setebal dulu, menjadi tipis, kadang depan dulu tipis, kadang ya semuanya menipis semuanya. Pamit dulu. Oh, Mas Utuh nih, usia sudah 75, Mas Utuh rambutnya masih hitam semuanya nih, gigi masih utuh semuanya. Mata yang pamit duluan. Dulu tanpa kacamata siap, sekarang nggak bisa lihat apa-apa tanpa kacamata, harus pakai kacamata.
masih jernih mataku, masih kuat, masih pandangan masih kuat. Ibu saya umur 80 tahun masih bisa baca tanpa kacamata. Saya kalah dari ibu saya. Tapi telinga nggak dengar. Itu dengar apa nggak dengar. Harus ngomong harus nempel gitu. Kalau nggak nempel pakai jarak nggak mendengar. Amin. Juga. Makin tambah usia, yang pamit kadang kulitnya. Dulu kenceng, sekarang dikendar ini kulitnya. Berkeriput, berkerut. Dulu tenaganya kuat, sekarang sendi-sendi mulai persendian mulai pada pamit. Tulang mulai rapuh. Jadi kalau sudah tambah usia di dunia tambah tidak bisa diandalkan lagi. Di surga makin tambah ganteng, makin tambah cakep, makin tambah cantik. Warian Anas sallallahu alaihi Anas bin Malik. Qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik yang pernah saya sampaikan, Anas bin Malik itu umur 9 tahun sudah yatim, terus dititipkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku titip anakku ya, ini nggak punya bapak, sudah yatim. Umur 9 tahun ke Nabi sampai kira-kira 18 tahun ikut Nabi SAW, sehingga mengerti banyak tentang hadis Nabi SAW. Anas berkata, Ja'a Jibril ila SAW. Suatu hari maka Jibril datang menghadap Rasulullah SAW di mir'atin bayda'a fiha naktatun saudaun faqala Nabi SAW. Jibril datang pada Nabi, berkunjung Nabi dengan membawa cermin putih. Cermin putih tapi ada titik hitamnya. Titik hitam di tengahnya. Malaikat Jibril datang menghadap Nabi membawa cermin putih tapi ada titik hitamnya. Terus Nabi SAW bertanya, Allah Nabi SAW, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadil mir'atul baydo. Ya Jibril, apa itu cermin putih itu apa itu? Qala hadhil Jum'ah. Kata malaikat Jibril, ini hari Jumat. Kata malaikat Jibril, oh ini hari Jumat. Wa hadhil naktatus sauda'us sa'atul lati taqumu fil Jum'ati. Fuddilta anta biha wa qaumuka ala man kana qablak. Fannasulatum fiha tab'un ya'nil yahuda wa nasara. Sedang titik hitam yang ada di tengah cermin putih ini adalah saat mustajabah. Jadi hari Jumat ini ada waktu yang sangat mustajab dalam sehari Jumat ini. Mustajab. Semua itu sudah diberikan kepadamu dan umatmu Muhammad. Adapun umat sebelummu Yahudi dan Nasrani berada jauh di belakangmu. Dalam satu riwayat disampaikan waktu yang sangat mustajab di hari Jumat adalah ba'dal asar. Nah kalau Ramadan ba'dal asar menjelang berbuka, wah itu sangat mustajab itu. Ba'dal asar dan berbuka itu di hari Jumat. Gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, baik itu beribadah muamalah maupun ibadah dalam bentuk zikrullah atau untuk doa yang sangat mustajab untuk doa. Doa itu kadang-kadang orang yang tidak paham dan yang paham beda. Yang paham lebih mengedepankan doa yang urusannya untuk kepentingan akhirat. Tapi yang kurang paham lebih sering doa yang untuk urusan duniawi. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Pokoknya urusan dunia ya Allah. Sukseskan anakku ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah. Pokoknya urusan dunia. Yang urusan akhirat kadang terlupakan. Nah orang-orang yang mengerti lebih mendahulukan doa yang urusan akhirat. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, kuatkan aku untuk selalu taat padamu dan menghindari maksiat yang ada ini ya Allah. Matikan aku dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Masukkan aku dalam surgamu, hindarkan aku dari nerakamu ya Allah. Doa-doa yang ada urusannya dengan akhirat.
Jadi kita harus mulai cerdas, mulai pandai memilih doa yang mana yang aku panjatkan dulu ya. Oh, aku doa untuk minta ampun dulu ya, minta ampun dulu. Kalau aku diampuni ya Allah SWT, sudah diampuni dosanya, maka aku minta apa saja Allah akan kasih nanti. Aku minta ampun dulu lah. Mohon maaf dulu, minta ampun dulu, Rabbi firli wali kaya warahmah kama bin sahih sing gampang sih. Pokoknya minta ampun pada Allah SWT dulu, baru doa yang lain. Yaitu doa memanfaatkan titik hitam yang ada di cermin putih yang ditampakkan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad SAW itu, yaitu waktu mustajab di hari Jumat itu. Wa fiha sa'atun la yuwafiquha mu'minun yas'alullaha ta'ala min khairin illa stajaballahu lahu wa la yasta'idhu min syarri illa a'adahu minhu. Qala wa ya'andana yaumul mazid. Dalam hari Jumat ini ada waktu atau saat tertentu jika seorang mukmin berdoa pasti dikabulkan doanya. Ya sudah tadi sampaikan. Ya, masyarakat kami, kata malaikat Jibril nih pada Nabi Muhammad, masyarakat kami maksudnya kelompok malaikat, semua malaikat itu menyebutnya dengan hari tambahan. Hari Jumat ini hari tambahan karena dalamnya ada waktu mustajabah yang pasti dikabulkan doanya. Ini menurut malaikat Jibril, masyarakat kami menyebutnya hari Jumat itu adalah hari tambahan. Qala Rasulullah SAW, wa ma yaumul mazid, qala inna rabbaka takhadha wadiyan fil firdaus fihi kasibun min miski fa idza kana yaumul jum'ah kufat bimana biro min nur alaiha nabiyuna wa kufat bimana biro min dhahabin mukalatin bil yaquti wa zabarjad. Rasulullah SAW bersabda, tanya pada malaikat Jibril, apa atau Jibril yang dimaksud dengan yaumul mazid, hari tambahan itu apa atau Jibril, kok disebut hari tambahan? Jawab malaikat Jibril, bahwasanya Tuhanmu membuat lembah di surga, di dalam Jannatul Firdaus ada sebuah lembah yang di dalamnya terdapat anak bukit dari misik, yang mana setiap hari Jumat disiapkan mimbar podium emas, permata, yakut, dan zabarjad untuk para shodiqin, orang yang selalu dalam kejujuran, untuk para syuhada, orang yang mati syahid, untuk orang-orang solih, orang yang sampai meninggal tetap menjaga kesolihannya, para penghuni surga lainnya juga duduk di belakang mereka, yakni di atas bukit, menghadap dan mengucap Allah SWT. Selain para shodiqin, syuhada, solihin, para penghuni surga berikutnya duduk di belakang bukit tadi. Fayaqulullah ta'ala lahum saluni fayaquluna nas'aluka ridho fayaqulu qad raditu ankum ridho ahalakum dari wa lakum karamati. Allah menyeru kepada para penghuni surga, kalian mintalah padaku wis ning swarga isih kon njaluk isih kon ndonga, tidak di dunia, sudah di surga ini, sudah di bukit tadi, di bukit di Jannatul Firdaus, di sebuah bukit yang terbuat dari misik tadi, yang sudah berbaris duduk di situ. Allah menyampaikan, mintalah padaku. Lalu terdengar doa, mereka berdoa, ya Allah, kami mohon keridhoanmu ya Allah. Para penghuni surga disuruh doa pada Allah, doanya, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, sungguh kami ridho pada kalian, dah kami ridhoi kalian. Dengannya sekarang aku perkenankan kalian semuanya menghuni rumahku dan kemuliaanku pada kalian semuanya. Lalu Allah izinkan mereka
penghuni surga itu memandang zat Allah, mulai diizinkan memandang Allah, sehingga bagi mereka yang tiada yang paling diharapkan di surga itu nikmat yang paling utama adalah nikmat bisa memandang Allah. Di hari Jumat itu terasa tambah lezat, tambah mulia bagi mereka para penghuni surga, karena disilahkan untuk minta, Allah beridho, dan ridho Allah tampakkan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya fi khabarin akhra Allah taala yaqulu li malaikatihi at'imu awliyai fayuta bil alwani al at'imati fayajiduna likulil luqmatin ladzatun hayra ma yajiduna lil ukhra fa idza yaqulu Allah ta'ala lahum musbu abadi fayuta bi asyri batin farahu min at-ta'ami fayajiduna likulli nafsin ladzatun bi khalafil ukhra. Keterangan hadis yang di riwayat lain, Allah menyeru malaikat, hei malaikat, siapkanlah hidangan untuk para kekasihku itu. Setelah disuguhkan berbagai macam makanan, terasa berlainan. Makanan di hidangan itu rasanya berlainan, nikmatnya lain, setiap suapan nikmatnya lain. Kalau di sini kan durian satu durian ambil nikmati rasanya, ambil lagi sama aja, ngambil lagi sama aja, enggak berbeda. Lebih enak lagi, lebih enak. Enggak, di sini di dunia, di surga satu hidangan, satu jenis makanan sekali suap enak nikmat, ini masih lanjut lagi lebih enak lagi, kok masih lanjut lagi lebih enak lagi. Jadi setiap suapan itu nikmatnya bertambah, tidak terus sama aja, enggak, tambah nikmat tambah lezat begitu. Jadi pada yang pertama sampai habis makan, kemudian diberinya minum pun rasanya setiap teguk nikmatnya beda, berubah lagi, tambah nikmat, tambah jelek, tambah nikmat. Nah, di sini kan ajak saja, misalkan segelas sirup diminum sampai berapa teguk pun ya tetap aja nggak berubah. Dan di sana berubah, makin nikmat, makin lezat, makin nikmat, makin lezat, begitu terus, semakin nikmat. Di surga begitu enaknya, ya Allah. Menurut orang pengen swarga ya, banyak nggak pengen tuh. Kata kullu umatin dakhalal jannah illa man aba. Semua umat masuk surga kecuali enggak mau. Ngono kok bisa ada enggak mau masuk surga, ya Allah. Jak besar ke mau, banyak enggak mau, ya Allah. Ayo besar ke mau. Mau. Ya Allah taala lahum anna rabbukum qad sadaqtukum wa'di fas'aluni wa'tikum. Allah berfirman, aku adalah Tuhanmu. Saatnya ini memenuhi apa yang telah dijanjikan padamu. Aku Tuhanmu, ini waktunya memenuhi janji-janji padamu. Sekarang mintalah padaku. Qalu Rabbana nas'aluka ridwanaka marrataini aw salasan fayaqulu qad raditu ankum wa liyal mazid al-yawma ukrimukum bikaramatin a'dama min dzalika kullih. Fayashaful hijab fayangduruna ilaihi masyaallah fayakhiruna lahu sujadan fakana fi sujudi masyaallah. Ketika mereka para penghuni surga diminta oleh Allah, dipersilakan oleh Allah untuk mintalah padaku, mereka menjawab, kami mohon ridhomu ya Allah 2 atau 3 kali. Diulang, kami minta ridhomu ya Allah, diulang lagi 2 atau 3 kali. Jawab Allah, sungguh aku ridho pada kalian dan aku tambah dengan kehormatan terbesar. Aku dari itu padamu dan ku tambah kehormatan terbesarmu. Ku tambah. Apa tambahnya Allah? Tambahnya bukakan satir penutup penghalang antara penghuni surga dan Allah. Satir tutup penghalangnya dibuka.
sehingga mereka dapat memandang zat Allah sekehendak mereka. Saking senangnya bisa melihat zat Allah, mereka semua sujud, bersujud di hadapan Allah. Saking senangnya, tanda syukur, sujud pada Allah. Tapi Allah berfirman, angkatlah kepalamu, saat ini bukan waktunya beribadah. Beribadah dulu di dunia, ini benarnya ibadah, angkatlah kepalamu. Mereka betul-betul lupa terhadap nikmat yang sebelumnya sudah terlupakan semuanya, karena ini nikmat terbesar adalah bisa memandang zat Allah SWT. Mereka kembali dengan bau harum dari bawah arsy, dari bukit-bukit misik putih tadi yang bertaburan, kemudian bertaburan di atas kepala dan pun mereka misik putih tadi. Setelah itu mereka bisa kembali ke kamar masing-masing, kamar surganya masing-masing, bertemu dengan pasangan bidadari pasangannya, atau kalau bahasa dunianya istri-istri mereka, dan istri-istri mereka bertambah cantik setiap hari dari semula. Ya Allah, katanya tambah cantik. Jadi bidadari tercantik adalah istri yang paling dicintai. Misalkan aku punya istri 4, yang paling kucintai kok yang ini, yaitu bidadari yang tercantik di dunia yang itu. Di surga juga nanti bidadari tercantik adalah istrinya. Kalau dari yang lain-lainnya itu ya cantik, tapi kalah cantik dengan istrinya. Itu pun tiap hari bertambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Mudah-mudahan kita juga tambah cantik, tambah ganteng semuanya di surga, ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi istiqomah dalam ibadah, membersihkan hati kita, diridhai Allah SWT, bisa masuk surga Allah SWT dengan tanpa hisab, tanpa azab Allah. Alhamdulillah, peringatan syariah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mekaten wawasan kitab Tandul Daurin dalam Niko, insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan, karena bab ini juga masih belum selesai. Dilanjutkan pada lain kesempatan jika Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat, dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.